Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 offering KP1 mata kuliah basis data akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website pada Trias Catering menggunakan model waterfall. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Aulia Hasnara Hadatul Aisi, yang kedua Aya Regina Octavia, dan yang ketiga Rifki Miftakul Ilmi. Selanjutnya, kami akan memaparkan bab pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam pengelolaan operasional berbagai sektor usaha, termasuk usaha jasa kuliner. Penerapan teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat akses informasi, serta mendukung komunikasi internal yang lebih efektif. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah sistem informasi berbasis website yang berfungsi tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana integrasi proses bisnis yang memungkinkan pengelolaan operasional dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Usaha jasa catering memiliki karakteristik operasional yang kompleks, mencakup pengelolaan menu, pencatatan pesanan pelanggan, pengelolaan pembayaran, hingga penjadwalan produksi dan pendistribusian makanan. Kompleksitas aktivitas operasional menuntut pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi agar setiap tahapan proses dapat berjalan secara efektif dan saling terkoordinasi. Trias Catering merupakan salah satu usaha jasa catering yang hingga saat ini menerapkan pengelolaan operasional secara konvensional. Proses pencatatan pesanan, pengelolaan menu, serta pemantauan produksi dan pengiriman dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan informasi, serta kesulitan dalam melakukan pemantauan operasional. Kondisi ini sejalan dengan temuan oleh Rauf, Irawan, dan Nugraha yang menyatakan bahwa pengelolaan operasional catering secara manual sering menyebabkan pencatatan pesanan tidak terdokumentasi dengan baik, kesulitan pengelolaan bahan baku, serta kendala dalam menelusuri riwayat transaksi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis website yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis website pada Trias Catering dengan menggunakan model waterfall. Model waterfall dipilih karena pendekatan pengembangannya yang sistematis dan bertahap. Selain itu, model waterfall telah banyak digunakan dalam pembuatan dan pengembangan sistem informasi berbasis website dengan fokus bidang yang paling banyak diterapkan adalah bidang bisnis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari Trias Catering. Data tersebut mencakup data operasional yang berkaitan dengan proses pemesanan jasa catering. Adapun jenis data yang digunakan dalam pengembangan website meliputi data karyawan, data pelanggan, data menu, dan data pesanan. Data karyawan mencakup informasi identitas serta peran dalam pengelolaan catering. Data pelanggan berisi identitas dan riwayat pemesanan. Data menu memuat informasi jenis menu, harga, dan deskripsi, sedangkan data pesanan mencakup detail transaksi seperti tanggal, jumlah, dan status pesanan. Seluruh data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perancangan, pengembangan, dan pengujian fungsional website agar sistemnya dibangun sesuai dengan kebutuhan operasional Trias Catering. Penelitian ini menggunakan model waterfall sebagai pendekatan sistematis dan berurutan dalam pengembangan sistem. Model waterfall menggambarkan alur kerja yang tersusun secara terstruktur dengan setiap tahap berjalan setelah tahap lainnya selesai. Alur kerja model waterfall dimulai dari tahap identifikasi masalah, analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan testing. Alur proses utama ditunjukkan oleh arah panah yang mengarah ke kotak di bawahnya. Arah panah tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan dilakukan secara berurutan, di mana suatu tahap hanya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah tahap sebelumnya selesai. Sementara itu, arah panah yang mengarah ke kotak di atasnya menunjukkan adanya umpan balik atau pengulangan tahap. Pengulangan ini menandakan bahwa apabila suatu tahap ditemukan kesalahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian, maka proses dapat dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dilakukan perbaikan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah.
Trias Catering merupakan usaha jasa catering yang menjalankan berbagai aktivitas operasional seperti pengelolaan data karyawan, menu, pesanan, hingga pendistribusian makanan kepada pelanggan. Namun, seluruh aktivitas tersebut masih dikelola secara manual melalui pencatatan sederhana dan komunikasi langsung antar bagian, sehingga data yang dihasilkan tidak terstruktur dan sulit ditelusuri. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti pencatatan pesanan yang tidak terdokumentasi dengan baik, potensi kesalahan dan keterlambatan pemrosesan, serta ketidakefisienan dalam pembaruan data menu maupun stok. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, pengelolaan operasional secara manual menjadi kurang mampu mendukung efisiensi kerja dan konsistensi kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis website dengan basis data terintegrasi untuk membantu pengelolaan proses bisnis usaha catering secara lebih sistematis dan akurat. Tahap kedua adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi berbasis website yang dikembangkan mampu mendukung seluruh proses bisnis yang berjalan, serta mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi masalah. Analisis kebutuhan ini mencakup kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi. Nah, untuk kebutuhan fungsional sendiri merupakan suatu kebutuhan yang menggambarkan fungsi utama yang wajib dimiliki oleh sistem informasi berbasis website dalam mendukung proses bisnis yang berjalan. Kebutuhan tersebut meliputi fitur pengelolaan menu, akses formulir pemesanan dan pembayaran bagi pelanggan, serta penyajian informasi kontak dan layanan. Melalui fitur-fitur tersebut, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan mudah, sedangkan pihak admin dapat mengelola, memverifikasi, dan memantau data pesanan secara terpusat. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional, merupakan kebutuhan yang dianalisis untuk menjamin kualitas website agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna. Sistem informasi berbasis website diharapkan memiliki kinerja yang stabil, mudah digunakan, serta dapat diakses kapan saja melalui berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi tambahan. Pemenuhan kebutuhan ini bertujuan untuk memastikan sistem mampu memberikan kenyamanan, keandalan, dan kemudahan akses bagi seluruh pengguna. Lalu, yang terakhir yaitu kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna pada sistem informasi berbasis website melibatkan dua kelompok utama, yaitu pelanggan dan pengguna internal yang terdiri dari admin dan karyawan. Pelanggan dari Trias Catering memerlukan website yang mudah digunakan untuk mengakses informasi layanan catering, melihat daftar menu, melakukan pemesanan dan pembayaran, serta memperoleh konfirmasi pesanan dan sarana komunikasi. Admin membutuhkan sistem yang mampu mendukung pengelolaan data usaha secara terpusat, mencakup pengelolaan menu, data pelanggan dan karyawan, pemantauan serta verifikasi pesanan dan pembayaran, pengaturan hak akses, serta penyajian informasi operasional melalui dashboard. Sementara itu, karyawan memerlukan akses terbatas terhadap informasi pesanan dan pengiriman yang relevan dengan tugas operasionalnya, sehingga proses produksi dan distribusi dapat berjalan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Setelah tahap identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, selanjutnya adalah tahap desain. Nah, tahap desain yang pertama adalah desain proses. Desain proses pada sistem informasi berbasis website Trias Catering dimodelkan menggunakan data flow diagram atau DFD untuk menggambarkan alur data dan interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada konteks diagram atau DFD level 0, sistem digambarkan sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan tiga entitas eksternal, yaitu pelanggan, admin, dan karyawan. Nah, untuk DFD level 0 ini seperti yang ada di dalam layar, yang mana diagram tersebut menunjukkan secara umum bagaimana data pemesanan, data menu, serta informasi pesanan mengalir antara pengguna dan sistem. Selanjutnya, pada DFD level 1, proses utama tersebut diuraikan menjadi beberapa proses inti, meliputi pengelolaan data menu, pemrosesan pemesanan, pengelolaan pembayaran, autentikasi pengguna, serta pengelolaan data pesanan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar yang terdapat di dalam layar.
Pada level ini juga ditampilkan penyimpanan data atau data store yang merepresentasikan basis data sistem. Pemodelan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai alur kerja sistem sebelum masuk ke tahap perancangan basis data dan implementasi sistem. Selanjutnya adalah desain database. Desain database pada sistem website ini disusun dengan mengacu pada perancangan basis data model relasional sebagaimana dijelaskan dalam artikel sebelumnya. Nah, pendekatan tersebut digunakan sebagai acuan dalam merancang database agar sesuai dengan kebutuhan sistem dan tersusun secara terstruktur. Salah satu tahapan dalam perancangan database adalah penyusunan Entity Relationship Diagram atau IR diagram untuk menggambarkan data yang terlibat serta hubungan antara data dalam sistem. Diagram IR yang digunakan dalam perancangan database Trias Catering disajikan pada gambar berikut. Nah, selanjutnya, diagram IR yang telah disusun ditransformasikan ke dalam skema relasional guna merepresentasikan struktur basis data dalam bentuk tabel. Hasil transformasi tersebut disajikan pada gambar berikut. Flowchart pada gambar tersebut berfungsi untuk menggambarkan alur kerja sistem pemesanan pada Trias Catering secara terstruktur dan mudah dipahami. Alur dimulai dari halaman utama, di mana pengguna dapat melihat menu yang tersedia atau langsung melakukan pemesanan. Jika pengguna memilih untuk melihat menu, sistem akan menampilkan daftar menu sebagai referensi sebelum melakukan pemesanan. Selanjutnya, pengguna melakukan input data pemesanan, memilih kategori menu, serta memasukkan menu yang diinginkan. Sistem kemudian menghitung total pemesanan secara otomatis dan meminta pengguna untuk melakukan konfirmasi. Apabila terdapat kesalahan, pengguna dapat melakukan modifikasi pesanan. Sedangkan jika pesanan sudah selesai, data pesanan akan disimpan dan proses pemesanan dinyatakan selesai. Selanjutnya kita masuk ke desain antarmuka atau desain interface dari sistem informasi pemesanan Trias Catering. Pada slide ini ditampilkan desain interface dari halaman beranda atau homepage sistem informasi pemesanan Trias Catering, di mana halaman beranda ini dirancang sebagai titik awal interaksi pengguna, khususnya pelanggan, sehingga fokus utamanya adalah memberikan informasi awal yang jelas dan mudah dipahami. Pada bagian atas halaman ditampilkan identitas usaha catering serta tombol navigasi utama seperti pesan sekarang, konsultasi WhatsApp, lihat menu, dan juga login. Penempatan tombol-tombol ini dibuat menonjol agar pengguna dapat langsung mengakses fitur utama tanpa merasa kebingungan. Sementara itu, pada bagian bawah halaman beranda ditampilkan informasi lokasi dan juga jam operasional, di mana informasi ini disediakan untuk membantu pelanggan mengetahui alamat usaha dan juga waktu pelayanan usaha, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kemudahan komunikasi sebelum melakukan pemesanan. Secara keseluruhan, desain halaman beranda ini dibuat sederhana, informatif, dan juga mudah dinavigasi sebagai langkah awal agar pengguna dapat memahami alur sistem sebelum masuk ke proses pemesanan. Selanjutnya kita masuk ke desain antarmuka atau desain interface dari halaman lihat menu pada sistem informasi pemesanan Trias Catering, di mana halaman ini berfungsi untuk menyajikan seluruh informasi menu secara lengkap kepada pelanggan sebelum mereka melakukan proses pemesanan. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat nama menu, harga, dan juga deskripsi dari menu yang tersedia yang telah disusun secara terstruktur agar pelanggan dapat membandingkan antara pilihan menu yang satu dengan pilihan menu yang lainnya dengan mudah. Halaman lihat menu ini dirancang agar pelanggan dapat memahami pilihan menu terlebih dahulu tanpa harus langsung masuk ke proses pemesanan, sehingga dapat mengurangi kesalahan pemilihan menu dan juga meningkatkan kenyamanan dari pelanggan. Dengan adanya halaman lihat menu ini, proses pemesanan menjadi lebih terarah karena pelanggan sudah memiliki gambaran
terkait menu sebelum mengisi formulir pemesanan. Selanjutnya, kita masuk ke desain antarmuka atau desain interface dari halaman utama dalam proses pemesanan pada sistem informasi Trias Catering, yaitu halaman pesan sekarang, di mana pada halaman ini pelanggan dapat menginput data pemesan seperti nama dan nomor telepon, serta data penerima dan juga pengiriman, seperti alamat, tanggal, dan juga jam pengiriman. Setelah mengisi identitas tersebut, selanjutnya pelanggan dapat memilih kategori menu yang tersedia. Setelah kategori dipilih, sistem akan menampilkan daftar menu sesuai dengan kategori yang dipilih tersebut. Dan pilihan menu akan tersimpan secara otomatis ke dalam keranjang pemesanan. Desain halaman ini dibuat berurutan dan juga terstruktur agar pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mandiri, mudah dipahami, dan juga meminimalisasi kesalahan input data. Dengan adanya halaman pesan sekarang ini, proses pemesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih cepat, rapi, dan juga terdokumentasi langsung ke dalam sistem. Selanjutnya, kita masuk ke desain antarmuka atau desain interface dari halaman ringkasan pesanan yang berfungsi sebagai tahap akhir dalam proses pemesanan pada sistem informasi Trias Catering, di mana pada halaman ini sistem akan menampilkan kembali seluruh data yang telah diinput oleh pelanggan seperti data pemesan, data penerima, data pengiriman, daftar menu yang dipilih, jumlah pesanan, serta total biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Tujuan utama dari halaman ringkasan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelanggan melakukan pengecekan ulang terhadap data pemesanan sebelum pesanan dikirimkan ke sistem dan diproses oleh admin. Sistem juga akan melakukan perhitungan secara otomatis, sehingga dapat meminimalkan kesalahan perhitungan yang sering terjadi pada proses manual. Selain itu, pelanggan juga dapat memilih metode pembayaran pada tahap ini, sehingga informasi pesanan yang masuk ke sistem sudah lengkap dan siap untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya halaman ringkasan pesanan ini, proses pemesanan menjadi lebih akurat, transparan, dan juga terkontrol, baik bagi pelanggan maupun pihak Trias Catering. Selanjutnya, kita masuk ke desain antarmuka atau desain interface dari halaman login admin dan karyawan, di mana halaman ini berfungsi sebagai mekanisme autentikasi untuk mengakses sistem internal dari Trias Catering. Melalui halaman ini, sistem membatasi akses hanya kepada pengguna yang memiliki hak, di mana dalam hal ini yang memiliki hak hanyalah admin dan karyawan, sehingga pelanggan tidak dapat mengakses fitur internal pengelolaan sistem Trias Catering. Proses login dilakukan dengan memasukkan username dan juga password yang kemudian diverifikasi oleh sistem menggunakan basis data. Setelah login berhasil, sistem akan menyimpan informasi pengguna ke dalam session dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan perannya, yaitu dashboard admin ataupun dashboard karyawan. Penerapan halaman login ini bertujuan untuk menjaga keamanan data, mencegah akses tidak sah, serta memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan kewenangannya saja. Selanjutnya, kita masuk ke desain antarmuka atau desain interface yang terakhir, yaitu halaman dashboard admin dan karyawan, di mana halaman ini merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat navigasi untuk mengakses seluruh fitur sistem sesuai dengan peran pengguna. Pada dashboard admin tersedia fitur pengelolaan data menu, data pesanan, data pelanggan, dan juga data karyawan. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh data operasional dari sistem Trias Catering. Sementara itu, untuk dashboard karyawan dirancang lebih sederhana dan fokus pada aktivitas operasional seperti melihat pesanan masuk, riwayat pesanan, dan juga pengelolaan profil karyawan. Pemisahan dashboard ini dilakukan dengan tujuan untuk membatasi akses sesuai dengan kewenangan masing-masing.
meningkatkan keamanan sistem, dan juga membuat alur kerja menjadi lebih efisien dan lebih terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi, di mana pada tahap ini seluruh hasil perancangan yang telah dibuat sebelumnya diwujudkan ke dalam sistem informasi pemesanan Trias Catering berbasis website. Sistem ini dikembangkan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman utama dan MySQL sebagai basis data, sehingga seluruh proses pengolahan data mulai dari menu hingga pemesanan dapat dikelola secara terpusat. Antarmuka sistem dibangun menggunakan HTML dan CSS sebagai desain yang sederhana dan mudah digunakan baik oleh pelanggan maupun pengguna internal seperti admin dan karyawan. Sistem menyediakan fitur pemesanan bagi pelanggan serta fitur pengelolaan data bagi admin dan karyawan dengan hak akses yang dibedakan menggunakan mekanisme login dan session. Dengan implementasi ini, data menu dan pesanan tidak lagi dicatat secara manual, melainkan tersimpan secara terintegrasi di dalam database sehingga proses operasional menjadi lebih efisien, terstruktur, dan minim dari kesalahan. Setelah sistem informasi pemesanan Trias Catering selesai diimplementasikan, tahap selanjutnya adalah pengujian sistem atau testing, di mana pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya berjalan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik pelanggan, admin, maupun karyawan. Pada penelitian ini, pengujian sistem dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu black box testing, white box testing, dan usability testing. Masing-masing metode pengujian memiliki fokus yang berbeda-beda, di mana black box testing digunakan untuk menguji fungsi sistem dari sisi pengguna. White box testing digunakan untuk mengevaluasi logika dan alur program, sedangkan usability testing digunakan untuk menilai kemudahan dan kenyamanan sistem saat digunakan. Melalui kombinasi ketiga metode ini, diharapkan sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman, logis, dan mudah digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian sistem yang pertama, yaitu menggunakan metode black box testing, di mana black box testing ini dilakukan untuk menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output yang dihasilkan tanpa melihat struktur kode program di dalam sistem. Pada pengujian ini, sistem diuji dari sudut pandang pengguna, baik sebagai pelanggan, admin, maupun karyawan, untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Black box testing ini dilakukan pada seluruh modul utama sistem, meliputi halaman beranda, halaman lihat menu, proses pemesanan, ringkasan pemesanan, login admin dan karyawan, dashboard admin dan karyawan, serta fungsi logout. Setiap modul yang diuji ini menggunakan skenario penggunaan yang umum dilakukan oleh pengguna, seperti mengakses halaman, mengisi data, melakukan login, hingga logout dari sistem. Berdasarkan hasil pengujian yang dirangkum pada tabel tersebut, seluruh skenario pengujian berhasil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama sistem telah berjalan sesuai dengan perancangan dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian sistem yang kedua menggunakan metode white box testing, di mana white box testing ini dilakukan untuk menguji alur logika dan jalur eksekusi program di dalam sistem informasi pemesanan Trias Catering. Pengujian ini difokuskan pada modul-modul utama yang membentuk alur sistem, yaitu autentifikasi pengguna, validasi session dan hak akses, proses pemesanan pelanggan, perhitungan ringkasan pesanan, serta fungsi logout. Pada modul autentifikasi pengguna, sistem diuji untuk memastikan validasi username dan password berjalan dengan benar, penentuan role admin dan karyawan sesuai, serta proses redirect dilakukan ke halaman yang tepat. Selanjutnya, pada modul validasi session dan hak akses diuji untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses halaman sesuai dengan perannya, sehingga keamanan sistem tetap terjaga.
Kemudian untuk proses pemesanan pelanggan dan perhitungan ringkasan pesanan diuji untuk memastikan inisialisasi session, penyimpanan data, perhitungan subtotal, dan total berjalan sesuai dengan logika yang telah dirancang. Berdasarkan hasil pengujian white box yang dirangkum pada tabel berikut, seluruh jalur logika dan eksekusi program berjalan sesuai dengan perancangan sistem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur internal sistem telah diimplementasikan dengan benar dan aman. Yang terakhir, kita masuk ke pengujian sistem yang ketiga menggunakan metode usability testing. Usability testing dilakukan untuk mengukur tingkat kemudahan dan kenyamanan penggunaan sistem informasi pemesanan Trias Catering dari sudut pandang pengguna. Pengujian ini melibatkan 5 orang responden yang diminta mencoba sistem berdasarkan skenario penggunaan baik sebagai pelanggan maupun sebagai pengguna internal seperti admin dan karyawan. Setelah mencoba sistem, responden akan mengisi kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5, di mana nilai 1 menunjukkan sangat tidak mudah dan nilai 5 menunjukkan sangat mudah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh indikator memperoleh nilai rata-rata di atas 4. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tergolong mudah hingga sangat mudah digunakan. Nilai tertinggi diperoleh pada aspek proses login dan logout yang menandakan bahwa mekanisme autentifikasi sistem dirancang sederhana dan mudah untuk dipahami. Selain itu, tampilan antarmuka atau interface dan navigasi menu juga mendapatkan penilaian yang sangat baik, sehingga sistem dinilai mampu mendukung proses pemesanan serta pekerjaan admin dan karyawan secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemesanan Trias Catering telah memenuhi aspek usability dan layak digunakan dalam operasional sehari-hari. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemesanan Trias Catering berbasis website berhasil menjawab permasalahan proses bisnis sebelumnya dengan menyediakan sistem terintegrasi yang mampu mengelola data menu, pesanan, pembayaran, dan pengiriman secara terpusat dan terstruktur. Sistem ini menggantikan proses manual sehingga informasi menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah ditelusuri, serta mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisien operasional. Integrasi data dan pengelolaan pengguna juga mendukung koordinasi antara admin dan karyawan. Sementara hasil pengujian usability menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan dengan tampilan sederhana dan alur pemesanan yang jelas. Dengan demikian, sistem ini dinyatakan layak digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan profesionalitas pengelolaan usaha Trias Catering. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan usaha catering, serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi serba di masa mendatang.